Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia-Nya kepada kita. Begitu banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita yang kita tidak mampu menghitungnya. Di antaranya adalah waktu luang. Sehingga waktu luang merupakan nikmat dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihat saudara kita yang mereka penuh dengan kesibukan, memiliki banyak sekali pekerjaan dan tanggungan, mungkin mereka tidak akan bisa menggunakan waktu untuk bersantai-santai. Dan halnya dengan orang mukmin, ketika mendapatkan nikmat waktu luang, orang mukmin tersebut menggunakan di dalam hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Dan di antara hal yang membuat Allah ridha adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu semuanya akan jelas, semua akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian kitab Taghridatus Sirah Nabawiyah, Senandung Sirah Nabi, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi, hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW berdakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, sampai akhirnya Allah turunkan firman-Nya, fasta' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka terangkanlah wahai Nabi apa yang diperintahkan kepadamu dan jauhilah orang-orang musyrik jika mereka memang tidak mau beriman. Sehingga Rasulullah SAW menaiki bukit Safa dan menyeru setiap kabilah, bahkan orang yang sesibuk apapun waktu itu, memerintahkan wakilnya atau budaknya untuk datang. Ada gerangan apa yang menanti? Kenapa Muhammad sampai mengatakan ya sobahah, ya sobahah, kalimat yang sering digunakan yang menunjukkan akan adanya pasukan di balik bukit, pasukan musuh. Nah, kemudian kita telah jelaskan pula ya, orang-orang Quraisy mereka menolak mentah-mentah ajakan Nabi SAW karena mereka sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun mereka beradaptasi hidup dengan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan patung-patung sekutu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka dalam artian tanda kutip kaget dan mereka pun menolak mentah-mentah. Tapi tidak semuanya menolak, sebagian yang membenarkan langsung masuk Islam. Sehingga dari situ orang Quraisy semakin geram karena Muhammad semakin mendapatkan pengikut dan mereka pun melakukan beberapa aksi. Di antaranya adalah mendatangi paman beliau Abu Thalib agar Muhammad berhenti dari dakwahnya. Tapi Abu Thalib pun tidak mengabulkan permintaan orang Quraisy, justru membela dan mendukung dakwah Nabi SAW. Selama 10 tahun kemudian meninggal dunia Abu Thalib. Tidak hanya itu saja, orang Quraisy pun juga mengutus petinggi mereka yang bernama Al-Walid bin Mughirah untuk menemui Muhammad SAW, Nabi kita SAW. Sehingga terjadilah muhawarah, ya, perdebatan, diskusi antara Nabi SAW dengan Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Akan tetapi
Al-Walid bin Mughirah walaupun dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Nabi SAW tidak menambah keimanannya sama sekali. Menambah keimanannya sedikit, tapi setelah kembali kepada kaumnya, dia terkena syubhat dan akhirnya tidak mau masuk Islam. Justru malah dia yang paling gencar membawakan sukhriyah, memimpin sukhriyah, pengejekan, penghinaan pada Nabi SAW. Dia mengatakan kepada Nabi bahwasanya Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun yang Maha melihat dan Maha mengetahui kala itu, dan Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Muddatsir ayat 11 sampai 26. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Ini semuanya sifat dari Al-Walid bin Mughirah yang memiliki kekayaan, memiliki anak. Naam. Dan dia terus-menerus meminta agar ditambahkan hartanya oleh Allah. Kalla, sekali tidak, innahu kana li ayatina anida. Tetapi Al-Walid bin Mughirah terhadap ayat-ayat Allah mendustakan, terhadap Nabi Muhammad mendustakan, terhadap Al-Quran mendustakan. Nah, sauriquhu sa'uda, innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar, thumma adbar wa stakbar. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar, sausli saqar. Nah, itu bisa baca di terjemahannya. Kemudian kita telah jelaskan di antara sahabat yang masuk Islam yang memiliki peran penting adalah seorang sahabat yang buta, yang Allah hilangkan pandangannya, tapi Allah tidak menghilangkan pandangan hatinya. Yaitu sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang sahabat yang Rasulullah SAW angkat menjadi seorang muadzin, salah satu dari 3 muadzin Nabi SAW. Kemudian salah seorang sahabat yang nanti akan diberikan amanah perwakilan Nabi SAW ketika Nabi di luar kota Madinah untuk berperang. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, orang-orang Quraisy mereka memberikan banyak sekali percobaan perlakuan terhadap Nabi SAW, perlakuan sikap kasar pada Nabi SAW. Mereka juga gencar sekali membuat propaganda-propaganda agar dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul hancur dan rusak, tidak ada pengikutnya, hingga semuanya lari. Nah, di antara yang mereka buat adalah itsaratus syubhat haula al-Quran. Mereka memberikan syubhat-syubhat tentang Al-Quran. Mereka mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, mustahil Muhammad ini membawa perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Quraisy, perlu antum ketahui, mereka juga menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping mereka menyembah Allah, mereka menjadikan patung-patung sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka pun memberikan syubhat. Perkataan yang dibawa Muhammad adalah perkataan syair, perkataan tukang penyair. Muhammad ini tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia itu diajari sama seorang laki-laki. Muhammad juga menulis dan yang lainnya, syubhat-syubhat. Nah, tapi itu semuanya dibantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali. Nah, bahkan mereka sendiri pun termasuk Abu Jahal dan yang lainnya, mereka itu merasakan raib, kegalauan, kegundahan, tetapi ada kecenderungan benar. Jadi mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mereka yakin bahwa ini bukan perkataan manusia, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Karena susunan Al-Qur'an bukan seperti susunan penyair. Nah, sebagaimana nanti akan disebutkan bahwasannya Al-Walid bin Mughirah dia menyebutkan ya ketika orang-orang Quraisy mereka memberikan masukan, ya, kita katakan saja Muhammad penyair, kata Al-Walid bin Mughirah, tidak, Muhammad ini dia ini kita sudah mengetahui segala bentuk jenis syair. Dan yang dibawa Muhammad ini bukan penyair sama sekali, bukan syair. Nah, itu sebenarnya mereka faham, tapi mereka enggan. Mereka tidak mau beriman. Tidak hanya itu saja, mereka juga mu'aradatul Quran. Mereka memerangi Al-Quran, yang menentang Al-Quran. Apapun yang dibacakan Nabi SAW, mereka mengatakan, ya seperti diantaranya, in hadza la syai'un ujab. Ini sangat aneh sekali. Masa kita cuma disuruh menyembah Allah saja? Padahal kita ini orang yang penuh dosa, kata orang-orang Quraisy.
Kita ini penuh dosa. Ketika kita penuh dosa, kita nggak bisa langsung datang pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita membutuhkan perantara patung-patung atau wali-wali. Karena di antara patung ada yang dari wali. Ya Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, patungnya di zamannya Nabi Nuh alaihissalam diambil oleh Amr bin Luhai al-Khuzai dan diletakkan di tempat-tempat tertentu di kota Mekah dan beberapa tempat yang ada di sekitar Mekah. Nah, apa itu tembakan? Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Sehingga ya, siapapun dari kalangan umat Islam ini yang menjadikan perantara wali-wali yang sudah meninggal maupun yang masih hidup untuk menghantarkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada bedanya dengan Abu Jahal dan teman-temannya. Sama sekali tidak ada bedanya. Dan ini merupakan perkara yang diharamkan dalam syariat Islam, tidak boleh. Nah, kenapa itu? Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mereka juga mengencarkan sukhriyah, istihza, at-takdzib, kedustaan, ya, penghinaan kepada Nabi SAW, pencelaan. Nah, ya akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tidak hanya sebatas ucapan saja. Mereka juga melakukan perbuatan yang mereka mengazab para sahabat, baik yang merdeka maupun yang masih status budak, baik yang merdeka maupun status budak, atau orang yang kaya, dan orang yang miskin. Nah, semuanya mendapatkan cobaan fitnah atau azab. Hanya saja berbeda-beda perlakuan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Ya, orang yang status sosialnya tinggi, mereka tidak akan mendapatkan azab yang sangat pedih sekali. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala ya telah mentakdirkan bahwa untuk pamannya yaitu Abu Thalib, seorang yang sangat iba, merasa kasihan kepada Nabi Muhammad SAW, mendidik Nabi bersama Nabi selama 45 tahun ya. Kemudian Abu Thalib pun selama 7 tahun terakhir sebelum meninggal dunia, beliau ini mendukung dakwah Nabi SAW, Ya, wahai putra pamanku, maka lakukanlah apa yang menurutmu benar, itu kata beliau. Bahkan Abu Thalib pun bersenandung sebuah syair yang sangat masyhur sekali, yang mengisyaratkan bahwasannya Muhammad itu betul-betul dalam keadaan di atas kebenaran. Nah, akan tetapi yang membuat Abu Thalib tidak mau masuk Islam, ya, syubhat dan juga teman yang buruk yaitu Abu Jahal. Ketika Abu Thalib sedang diambang kematian, datanglah Abu Jahal temannya dan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu? Dan ini mengisyaratkan bahwasanya teman yang buruk ini berbahaya sampai meninggal dunia. Maka jauhilah teman-teman yang buruk. Nah, jauhi teman-teman yang tidak semanhaj. Nah, sangat bahaya sekali. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kalau untuk mendakwai, dakwai saja. Teman yang beda manhaj, dakwai biasa, tapi jangan menjadikan dia adalah sahabat. Nah, antum paham sendiri perbedaan antara sahabat dan teman. Kemudian para sahabat pun mereka disiksa oleh orang-orang Quraisy, sehingga ada seorang sahabat yang mendapatkan persiksaan yang lebih keras lagi, paling keras bahkan, kata penulis, asyaddu man uzziba minas sahabati 'ala al-itlaq huwa Khabbab bin al-Arat. Ya, sahabat yang paling berat cobaannya dan sisaannya adalah sahabat Khabbab bin Al-Arat. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Khabbab bin Al-Arat, siapa beliau? Beliau adalah seorang sahabat yang tidak memiliki kabilah sama sekali yang melindunginya di Mekah. Sehingga ketika beliau masuk Islam pun, ketika diazab, gak ada sama sekali yang bisa menolongnya. Kalau sahabat-sahabat lainnya, mereka memiliki kabilah yang akan menghalangi dari orang-orang Quraisy, dari gangguan orang-orang Quraisy. Nah, kemudian disebutkan juga bagaimana peran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, taala anhu dalam merdekakan para sahabat yang diazab, terkhusus para sahabat yang budak yang sebelumnya, seperti Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah. Kedua sahabat ini dulunya budak. Ya, tawanan perang kemudian dimiliki oleh seorang Quraisy, kemudian dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq pun setelah membelinya, beliau memerdekakannya cuma-cuma, ya, mengharapkan agar
Bilal dan Amir bin Fuhairah mendapatkan uh, kesempatan untuk bisa mengenyam Islam dengan bebas dan mudah. Karena berbeda ya antara budak dengan orang yang merdeka. Kalau status budak itu sebagian badannya diikutkan seperti hewan, yang sebagiannya juga manusia. Sehingga budak pun dia ibarat manusia setengahnya dan dia wajib sholat dan yang lainnya. Budak dia juga setengahnya hewan, naam, karena dia bisa diperjualbelikan. Kalau manusia merdeka tidak boleh dijualbelikan, haram hukumnya. Ketika antum menculik seorang anak kecil, kemudian antum jual anak kecil tersebut, itu hukumnya haram. Tidak boleh. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Orang-orang Quraisy mereka juga terus-menerus melakukan aksi mereka mencela, menghina, mengazab para sahabat hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk nabinya dan kaum muslimin yang akhirnya Allah perintahkan untuk berhijrah. Hijrah pertama kali adalah hijrah ke kota Habasyah di Ethiopia, sebelah baratnya Jeddah, ya, Laut Merah, sebelah baratnya masih dataran ke Afrika. Nah, antum bisa cek di sana Habasyah itu lebih terkenal dan sekarang disebut dengan Ethiopia, kulit hitam, nah kebanyakan. Dan negeri Habasyah ini mayoritas penduduknya adalah orang Nasrani, orang-orang Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya orang Nasrani mereka lebih cinta dengan orang muslim. Ya. Adapun orang Yahudi mereka lebih keji. Ya, mereka permusuhan Yahudi dengan muslim itu sangat tiada henti. Nah, karena hasadnya yang luar biasa. Antara sifat khusus Yahudi itu adalah hasad. Nanti kita akan saksikan bahwa bagaimana mereka hasad terhadap kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mengharapkan Nabi yang terakhir turun itu dari kalangan mereka, tapi Allah tidak mengizinkan. Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW diutus dan dilahirkan dari kalangan orang Arab kafir Quraisy. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Keluarlah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah kala itu 11 orang. Ahada asyara rajulan, 11 orang laki-laki. Kemudian wa arba'u niswah, dan 4 wanita. Pergi kemana? Ke Ethiopia atau Habasyah. Berarti totalnya adalah 15. 15 orang yang diizinkan atau pergi hijrah. Anda tidak tahu itu apa itu. Apakah mercon, apakah ahada asyara rajulan wa arba'u niswah. Nah, jadi sahabat yang pertama kali hijrah ke kota Habasyah Ethiopia ada 15 orang. Nah, 11 laki-laki, 4-nya perempuan. Dan mereka disebutkan oleh penulis. Nah, di buku aslinya disebutkan, tapi kita tidak merujuk nanti. Yang jelas antum hafalkan dulu apa yang di buku ini antum hafalkan. Ambillah kaidah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Setiap kali kajian yang kita hadiri, mesti kita tidak bisa mencerna 100%. Kita nggak bisa hafal dan memahami 100%. Tetapi ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kalau yang tidak bisa dapatkan seluruhnya, maka setidaknya jangan ditinggalkan. Ya. Kalau antum sudah yakin ikut kajian sirah banyak nama-nama yang nggak bisa dihafal, ya jangan antum berputus asa. Udah deh nggak usah kajian sirah. Tetap antum ikut kajian sirah. Ya, hafalkan apa yang antum mampu. Fahami apa yang antum mampu. Kalau nggak paham ya kan ada buku. Dan yang harus dijadikan antum patokan adalah buku, bukan yang dijelaskan ustadz. Yang dijadikan patokan adalah buku, bukan yang dijelaskan ustadz. Ya, kalau bertebarakan antara buku dan ustadz, maka antum patokannya buku. Karena ustadz itu dia menyampaikan bukan menulis, sedangkan penulisan itu biasanya sudah ilmiah, sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kalau penyampaian seorang ustadz itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin dia dari hafalannya, sedangkan hafalan itu biasanya rusak, biasanya lupa, biasanya tercampur antara satu dan yang lainnya, ya kan. Apalagi kalau misalkan ustadznya dia nggak sering hafal, ya, maka lebih baik antum fokuskan ke buku. Nah, dan thalabul ilmi kan bertahap, ya.
Tidak harus ketika antum pertama kali mengikuti kajian sirah antum langsung mungkin, enggak. Ya butuh bertahun-tahun, butuh pengulangan berkali-kali sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesungguhan antum dan niat ikhlas antum, dan Allah akan berikan jalannya. Nah, dari 15 sahabat ya, di antaranya adalah sahabat Utsman bin Affan dan istri beliau Ruqayyah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari 15 orang yang hijrah kota Habasyah, ada sahabat Utsman bin Affan, seorang yang dijamin masuk surga, kemudian Ruqayyah. Ruqayyah kakaknya Ummu Kulthum, kakaknya Fatimah. Kemudian pemimpinnya adalah saudara sepupu Nabi SAW yang bernama Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un. Kemudian penulis menyebutkan sebuah hadis, beliau mentanbih, memberitahu, menegaskan bahwasanya hadis innahuma ay Utsman wa Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu man hajara ba'da Lut wa Ibrahim, rawahu al-Hakim wa huwa dha'if. Hadis yang berbunyi innahuma, sesungguhnya mereka berdua. Berdua ini siapa, ikhwah? Berdua ini maksudnya adalah Utsman dan istrinya, yaitu Ruqayyah. Hadisnya awwalu man hajara, mereka adalah orang yang pertama kali berhijrah setelah hijrahnya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Ini adalah hadis dhaif. Nah, kalau misalkan antum membaca buku-buku sirah dan di sana disebutkan bahwasanya hijrah kedua setelah hijrahnya Nabi Lut dan Ibrahim adalah hijrahnya Utsman dan Ruqayyah, ini tidaklah benar. Nah, hadisnya dhaif. Di antaranya sebelum Utsman ya ada Nabi Musa alaihissalam, beliau berhijrah dari Mesir, dari negerinya Fir'aun yang kufur menuju Palestina. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Sesampainya mereka di kota Habasyah, mereka mendapatkan ketenangan karena rajanya adalah seorang raja yang adil, bergelar Najasyi. Najasyi itu bukan nama orang. Najasyi dia bukan nama orang, tetapi dia adalah gelar seperti Herakl, gelar untuk raja Romawi yang ada di Syam, Palestina. Kemudian ada juga gelar Muqawqis yang di Mesir, kemudian Kisra yang ada di Persia, Iran. Nah, adapun nama aslinya adalah Ashamah. Nah, kemudian mereka tinggal di sana, ya. Mereka mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Mereka tinggal di sana. Di antara sahabat yang hijrah ke Habasyah adalah Ja'far, sepupu Nabi SAW, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Selang berjalannya atau hijrahnya mereka, ya, berlalu beberapa waktu setelah mereka sampai di kota Habasyah pun ada beberapa kejadian. Ya. Di antaranya adalah turunnya surat An-Najm. Ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Subhanallah. Luar biasa bacaannya. Surat An-Najm Allah turunkan dan Rasulullah SAW membacanya bisautin 'alin 'indal Ka'bati, dengan suara yang lantang di Ka'bah. Mengisyaratkan dakwah itu dengan lantang, jangan lembek. Antum berdakwah jangan lembek, lantang. Lantang, seperti Nabi SAW lantang. Tapi harus dipilih kata-katanya. Bukan berarti lantang antum harus kenceng, kemudian langsung sana sini tebas, nanti antum akan diusir. Nah, dengan suara yang tinggi yang bisa didengar. Karena biasanya ketika antum berdakwah, misalkan kultum, kuliah 7 menit ketika Ramadan, antum ceramahnya itu enggak lantang, jamaah yang di masjid akan tidak mengajeni antum, tidak akan menghormati antum. Ya, suaranya yang lantang, jelas. Makhrajnya diperbaiki.
Jangan ceramah kayak seperti kumur-kumur seperti itu. Harus berlatih, berlatih, berlatih. Semuanya perlu latihan. Nah, walamma wasala sallallahu alaihi wasallam ila sajdati sajada. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di ayat sujud, fasjudu lillahi wa'budu, ayat terakhir dalam surat An-Najm, wa sajada ma'ahu al-musyrikuuna min 'azamatil ayat. Sehingga orang-orang musyrikin Quraisy pun mereka semuanya sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tanpa mereka sadari mengisyaratkan kita butuh bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an selain yang kita sering bacakan kepada masyarakat awam. Kalau misalkan antum seorang imam atau antum mendapatkan jatah ngimamin sholat tarawih, jangan surat-surat itu saja yang antum bacakan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan yang lainnya jangan. Cari bacaan-bacaan ayat-ayat yang lainnya, walaupun satu ayat atau dua ayat atau tiga ayat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Misalkan antum bisa baca di sana surat Al-Hasyr ayat-ayat terakhir. Kemudian antum bisa baca surat Al-Waqi'ah. Kemudian antum bisa baca surat yang lainnya, walaupun penggalan-penggalan. Biasakan masyarakat antum mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran selain yang mereka fahami, selain yang mereka sering dengarkan. Ketika bacaan Al-Quran sudah sering didengarkan, maka haibah Al-Quran pun akan terasa biasa untuk orang-orang awam. Apalagi kalau misalkan suara antum pas-pasan. Antum coba bacakan ayat-ayat Al-Quran di pertengahan, cari yang ayatnya yang artinya luar biasa. Nanti mereka bisa terenyuh. Sama ini juga. Rasulullah SAW membacakan surat An-Najm. Ya, yang akhirannya alif layyinah. Wan najmi idza hawa. Alif semuanya. Luar biasa bacakan. Nah, akhirnya tanpa mereka sadari mereka mendengarkan, akhirnya mereka pun secara tidak langsung tersihir. Bukan kita mengatakan Al-Quran sihir, bukan. Cuma kita mengibaratkan mereka kayak tersihir, sehingga ketika sujud mereka juga sujud tanpa mereka sadari. Dan Rasulullah SAW mengatakan, inna minasyi'ri la hikmah wa inna minal bayan la sihra. Di antara sebagian syair-syair itu ada hikmahnya, ada hal yang dikandung berupa pelajaran dan yang lainnya. Dan di antara al-bayan dan sebagian al-bayan penjelasan, dia itu bisa menyihir. Sehingga para ulama sangat mewanti-wanti terkhusus untuk penuntut ilmu yang baru untuk menjauhi perkara syubhat. Jangan mengambil ilmu dari ustadz non ahlus sunnah. Kalau seandainya antum berani bermain-main dengan syubhat, ingatlah sabda Rasulullah SAW, inna minal bayan sihra. Antum bisa tersihir lantaran penjelasannya. Kalau antum bermain-main, ingin coba-coba mendengarkan, misalkan lagi buka YouTube, wah ini ada ceramah Fulan, dengerin lah. Bisa antum terjerumus, terkena antum syubhatnya. Asyubhatu khattafa wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Sedangkan hati kita ini lemah. Hati lemah, syubhat bagaikan petir. Ditambah pula penjelasan dia yang mengagumkan, subhanallah. Jangan bermain-main. Kalau ada dua mata air, yang satu jernih, yang satu keruh, mengapa antum mengambil yang keruh, meninggalkan yang jernih? Ambil ustadz yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah. Tinggalkan ustadz-ustadz yang dia bid'ah seluruhnya atau sebagian sunnah, sebagian bid'ah. Bahaya. Apalagi kalau antum baru belajar menuntut ilmu, nggak tahu ininya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hal-hal perkara syubhat. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kejadian sujud orang-orang Quraisy bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya tersebar luas. Hingga akhirnya kaum muslimin yang berada di kota Habasyah, ya, kala itu mereka sampai kepada mereka kabar. Sehingga faraja'a adadun minhum ila Makkah. Sebagian mereka kembali ke Makkah. Dari 15 orang tentunya nanti ada anak-anaknya ya lahir di sana. Mereka kepingin balik ke kota Makkah. Dan subhanallah zaman dahulu kan belum ada WhatsApp, belum ada tawasul ijtimai, media sosial. Tidak ada sama sekali. Sehingga sebagian mereka pun kembali kemana? Ke
Mekah. Sampai di Mekah terkena. Terkena apa? Tipu. Akhirnya sebagian mereka dikurung lagi sama keluarganya. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Setelah itu ada kejadian Islamnya Hamzah dan Umar bin Al-Khattab. Masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hamzah sahabat Nabi SAW, Umar pun juga demikian sahabat Nabi. Hamzah memiliki hubungan kerabatan dengan Nabi SAW. Beliau adalah paman Nabi sekaligus persusuan Nabi. Saudara sepersusuan Nabi SAW. Dari siapa? Dari Suwaibah. Adapun Umar bin Khattab, beliau memiliki hubungan dengan Nabi SAW lantaran Umar bin Khattab merupakan mertua. Nah, mertua Nabi SAW. Karena Umar bin Khattab memiliki putri yang bernama Hafsah dan Nabi Muhammad SAW menikah dengan Hafsah. Tapi kala ini belum nikah. Karena Umar bin Khattab lebih muda kala ini dari Nabi SAW. Terpaut jaraknya jauh sekali dari Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Umar bin Khattab yang digelar dengan Al-Faruq, ya, seorang yang membedakan. Pembeda. Kenapa disebut Al-Faruq pembeda? Karena beliau benar-benar berani membedakan antara yang hak dan yang batil di hadapan orang Quraisy. Nah, kemudian Hamzah disebut Asadullah, singa Allah SWT, karena beliau terkenal dengan kepiawaiannya dalam berperang. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW, beliau masuk Islam terlebih dahulu, baru selang beberapa hari masuk Islamnya Umar bin Khattab. Adapun kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah kala itu beliau sedang berpergian berburu. Hamzah bin Abdul Muttalib berburu, dan ketika beliau pulang dari berburu, ada seorang wanita memberitahu yang menjelaskan bahwasannya keponakan Hamzah, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah dipukul atau ditampar oleh Abu Jahal. Setelah itu Hamzah bin Abdul Muttalib pun tidak langsung ke rumah dalam keadaan masih memakai baju yang digunakan untuk berburu, membawa panah, menaiki kuda, tiba langsung di depan rumahnya Abu Jahal dan mengatakan, "Apakah kamu yang mencelakai keponakanku?" Kemudian Abu Jahal pun mengatakan, "Apakah kamu di atas agama Muhammad?" Kata Hamzah, "Naam, aku di atas agama Muhammad," tanpa dia sadari. Kemudian setelah itu balik kepada Nabi dan memberitahu Nabi SAW bahwasanya beliau masuk Islam. Nah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Adapun kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, kata penulis, lam yathbut syai'un fi kaifiyati Islami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qissatuhu syahiratu indama daraba ukhtahu Fatimata wa qira'atuhu li surati Taha ila akhirih. Nah, أخرجها ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد وابن سعد في طبقاته بإسناد ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان هي قصة منكرة جدا. Nah, adapun kisah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa tidak ada hadis yang sahih, riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Adapun kisah yang sangat terkenal sekali, kata penulis, yang membaca surat Toha, lembaran Toha, kemudian sedang di rumahnya adik perempuannya yang bernama Fatimah, kemudian di sana ada Sa'id bin Zaid, kemudian ada juga Khabbab bin Al-Arat yang sedang mengajarkan surat Toha dan lembaran Al-Quran yang lainnya, itu adalah hadis yang dhaif. Ya, diriwayatkan oleh Abu Ishaq. Abu Ishaq itu adalah ulama. Ingat, Ibnu Ishaq, afwan, bukan Abu Ishaq. Ibnu Ishaq, dia ini adalah ulama sirah terkenal. Ibnu Ishaq adalah ulama sirah terkenal di kitab beliau. Tetapi tidak ada sanad.
Jadi Ibnu Ishaq biasanya itu beliau menyebutkan dengan sanad. Dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini menceritakan bahwa saya Nabi SAW seperti ini. Nah, ketika beliau menyebutkan kisah Islamnya Umar bin Khattab tidak menyebutkan dengan sanad. Kalau tidak disebutkan sanadnya maka berarti perlu ditinjau lagi kebenarannya. Setelah diteliti lagi ternyata ada ulama yang lainnya, ulama hadis yang bernama Ibnu Sa'ad dalam tabaqat beliau, tabaqat Ibnu Sa'ad, dan beliau menyebutkan hadis, tetapi setelah diteliti para ulama hadisnya dhaif. Di antara yang meneliti adalah ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Dalam kitab Lisanul Arab, Lisanul Mizan, beliau mengatakan hiya qissatun munkaratun jiddah. Kisah masuk Islamnya Umar dengan menampar adiknya, kemudian dengan membaca surat Thaha, itu adalah kisah yang munkar, yang tidak sahih sama sekali. Sehingga di buku-buku sirah kalau antum dapati kisah masuknya Islam Umar itu adalah hadis yang dhaif semuanya. Riwayatnya tidaklah benar. Tidak perlu antum yakini kebenarannya. Nah, cukuplah ketika disebutkan Umar dan Hamzah mereka masuk Islam, selesai. Gak usah terlalu dilibutkan lagi. Kan nambah lumayan kan buat nambah durasi atau nambah kisah gitu kan. Bukan seperti itu. Kita mencarinya yang sahih. Kalau itu Ahlussunnah wal Jamaah cari yang sahih. Nah, lagi pula keduanya bukan seorang nabi dan rasul, nggak masalah juga. Mereka adalah seorang sahabat yang memiliki keutamaan dan mereka semua dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di sini penulis juga masih menyebutkan setelah masuknya Islam Abu Bakar dan Umar, tidak disebutkan ya ikhwah ketika masuk Islamnya Umar. Ada riwayat juga ketika Umar masuk Islam semuanya bertakbir, kemudian semuanya mengajak untuk keluar. Jadi Umar berkata bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah kita dalam keadaan di atas kebenaran? Naam. Apakah kita dalam ini? Naam. Kemudian kata Umar bin Khattab, lantas kenapa kita tidak berani menampakkan kebenaran secara terang-terangan lebih lagi gitu. Nabi Muhammad sudah dakwah terang-terangan. Nah, kemudian setelah itu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muttalib pun keluar bersama para sahabat. Ada beberapa barisan, yang jelas ada barisan pertama sama Umar kalau nggak Hamzah, kemudian barisan yang terakhir ada Umar kalau nggak Hamzah. Nah, kemudian tawaf di Ka'bah dan tidak ada sama sekali yang berani menentang Abu Bakar dan Umar dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kenapa mereka tidak berani menentang Umar? Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Karena Umar bin Khattab adalah orang yang cerdas. Umar bin Khattab beliau ahli berperang. Ya, ibarat kata beliau ini aset terbesar orang Quraisy. Ya. Lagi pula Umar bin Khattab walaupun beliau masih muda tapi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sehingga beliau ini diutus oleh kaumnya Bani Adi untuk datang ke tempat perkumpulan orang-orang Quraisy di Dar Nadwah. Nah, ini susahnya kalau mempelajari sirah ringkas ya seperti ini, ala kadarnya. Ya, tapi ya tadi kaidah ma la yudraku kullu la yudraku julluhu. Suatu yang tidak didapatkan seluruhnya ya nggak masalah sebagian-sebagian. Darun Nadwah itu siapa, apa, kemudian diletaknya di mana. Nah, butuh kajian sirah yang panjang. Tapi kalau kajian sirah yang panjang mungkin susah untuk khatamnya. Nah, sehingga yang ringkas-ringkas terlebih dahulu. Umar bin Khattab, beliau diutus kaumnya untuk menghadiri perkumpulan orang-orang Quraisy. Hingga beliau pun datang ke orang-orang Quraisy dan ya rembukan di sana sama Abu Jahal dan yang lainnya. Jadi kedudukan Umar bin Khattab ini sangat tinggi di sisi orang-orang Quraisy. Sehingga mereka pun juga tidak berani menentang Umar bin Khattab. Nah, tapi apakah Umar bin Khattab tidak terkena siksaan? Nah, Umar bin Khattab mendapatkan siksaan. Semuanya mendapatkan siksaan. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Nah, dan Umar bin Khattab dikeroyok. Jadi banyak orang yang menyiksa Umar. Sehingga Umar pun juga tidak bisa menandinginya. Nah, dan di sini disebutkan iqra'at Quraisyin li Rasulullah SAW. Tawaran
orang-orang Quraisy untuk Nabi SAW yang telah kita isyaratkan sebelumnya, ada tawaran harta, tawaran istri, tawaran kerajaan, nah, agar Nabi Muhammad SAW berhenti dari dakwahnya. Nah, dan juga orang-orang Quraisy mereka meminta kepada Nabi SAW agar menunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat. Nah, seperti melihat malaikat, kemudian menjadikan bumi Mekah yang tandus ini ada sungai. Nah, jadi mereka meminta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didatangkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Pembahasan yang akan datang insyaallah kita akan bahas al-hijratu ats-tsaniyatu lil Habasyah, hijrah kedua ke negeri Habasyah. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.